sepertinya sudah banyak yang join ya ini ya. Mungkin saya mau tanya di sini siapa yang dari Indonesia bagian timur bisa raise hand? Kalau dari itu Indonesia bagian tengah, adakah bisa minta tolong raise hand? Ada. Kalau dari bagian barat, mungkin dari Sumatera atau mungkin Kalimantan gitu. Kalau dari Jakarta, ada nggak? Hadir. 2 menit lagi kita akan mulai ibadah kita, jadi mohon dipersiapkan untuk mungkin lingkungannya kurang kondusif, bisa dikondusifkan terlebih dahulu. Cari tempat yang nyaman buat untuk memuji Tuhan. Shalom untuk yang baru hadir. Shalom. Shalom. Mungkin sekarang udah waktu 11.20 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum itu mari kita satukan diri untuk bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu. Kau berikan umur yang panjang, Kau berikan kondisi yang sehat Tuhan Yesus. Mungkin juga ada yang belum sehat Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, tapi kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kami semua bisa hadir di dalam persekutuan Jumat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai Tuhan, supaya kami semua Tuhan Yesus dapat bersungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu sebagai Allah dan Juru Selamat kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati juga Tuhan untuk jalannya persekutuan Jumat pada siang hari ini Tuhan. Mungkin kami juga terkendala situasi dan kondisi Tuhan yang saat ini mungkin harus dipaksa online karena ada kondisi pandemi di Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan Yesus, yang belum kunjung padam Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus untuk seluruhnya Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai Tuhan. Meskipun online, meskipun offline Tuhan Yesus, kami harap kami bisa bersungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan Engkau yang memberkati supaya kami mempunyai semangat yang membara Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Jadi untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita nyanyikan lagu hari ini Kurasa Bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita lanjutkan dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Untuk lagu ini saya terinspirasi dari PMK ITS. Jadi kita di sini saya merasakan waktu awal maba itu untuk semuanya. Jadi kita itu dikasih fasilitas untuk bisa mendapatkan PKK untuk pemimpin kita, dan kita itu bisa untuk sharing tentang masalah kita. Mungkin kita bisa bergandengan tangan di dalam Tuhan Yesus, karena apa ya, kita biasanya kan di luar kita pasti memiliki komunitas, dan komunitas itu tidak selamanya bisa kita yang bisa support kita secara rohani gitu. Di sini di PMK ITS itu sudah difasilitasi tersebut. Jadi kalian itu harus memanfaatkannya dengan secara maksimal untuk semuanya itu. Jadi kalian patut bersyukur gitu untuk lagu untuk berada di ITS dan berada di PMK ITS. Untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk lagu worship. Kita akan puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Saya minta dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang tulus untuk memuji Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan
kasih Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita pujikan dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan Yesus sampai saat ini Tuhan Yesus. Itu semua bukan karena kami, hebat kami Tuhan Yesus. Tapi itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah letakkan kami di bawah kaki-Mu, di bawah naungan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus untuk kami dalam kehidupan selanjutnya Tuhan Yesus. Untuk menjalankan kehidupan Tuhan Yesus. Supaya Engkau pakai kami Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan Yesus. Dan mungkin sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, Kak Handi Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai Tuhan Yesus supaya kami semua dapat bertumbuh Tuhan Yesus lewat perkataan beliau Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai Tuhan Yesus. Inilah doa dari kami yang kurang sempurna ini Tuhan Yesus. Engkau yang menyempurnakan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menyempurnakan. Terima kasih. Kami sudah berdoa ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya kepada Kak Handi dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Daniel. Selamat siang ya semuanya teman-teman mahasiswa ITS. Terima kasih untuk teman-teman BMK, ya, Sam ya yang sudah menghubungi saya. Terima kasih untuk kesempatan bisa kembali sharing ya. Mungkin menyampaikan apa yang saya pelajari dan juga ya senang bisa bertemu teman-teman semua, merasa muda kembali meskipun nggak muda sekarang. Jadi thank you sekali lagi untuk kesempatannya. Kita akan belajar bersama dari apa yang sudah disampaikan panitia. Apakah teman-teman bisa lihat slide saya? Bisa Kak. Saya baik. Oke, thank you. Ya, jadi beberapa ya Sam sudah menghubungi saya dengan kisi-kisi yang mungkin saya mau ngambil kesimpulan sendiri ya dari kisi-kisi itu.
saya berikan judul di sini, semoga cocok dengan apa yang sudah diagendakan teman-teman, yaitu Biblical Traits of a Family, gitu ya. Jadi trait itu seperti ciri khas, seperti kualitas, gitu ya, yang unik, gitu ya. Tapi ini kualitas yang sesuai firman Tuhan, ya, sesuai Alkitab dari sebuah keluarga, gitu ya. Jadi kita akan belajar dari firman Tuhan, apa saja ciri-ciri dan bagaimana kita bisa terapkan sebagai mahasiswa ITS yang ada di kampus ITS, ya, sekalipun sekarang kita semua online. Oke, kita akan memulai. Sebelumnya saya ingin perkenalan singkat, gitu ya. Jadi ini saya dan keluarga saya. Nama saya Handi Wicaksono, panggilannya Handi. Istri saya Endah Setiawati, kemudian anak saya Jose Pusaka Wicaksono, sekarang kelas 2. Ini foto tadi pagi, belum mandi semua ya. Tapi anak saya ulang tahun tadi pagi kebetulan yang ke-8, jadi ya kita kasih surprise sedikit, beli kue tar yang kemarin kita pesan kue tar yang kecil, dan tadi kita ya bersyukur untuk dia. Nah, saya sendiri sekarang bekerja sebagai dosen ya teknik elektro di Universitas Kristen Petra. Jadi saya sudah jadi dosen mungkin sejak tahun 2004 ya, 2003 akhir mungkin. Jadi setelah saya lulus S1 waktu itu masih bisa ya langsung jadi dosen. Saya lulus dari ITS. Kalau 2003 jadi dosen ya berarti sekolahnya 98 ya. Mungkin teman-teman belum lahir ya. Sudah lahir belum 98? Belum, Kak. Belum ya. Daniel lahir tahun berapa? Saya 2000, Kak. 2000 ya, nah itu. Oke. Ya, jadi aku kuliah 98 di Elektro ITS, kemudian ambil S2 juga di Elektro, kemudian bersyukur kemarin dapat kesempatan ke Australia untuk ambil PhD di Computer Science and Engineering, gitu ya. Dan sekarang kembali mengajar di Petra, di Elektro. Kemudian untuk pelayanan, dulu saya juga aktif di PMK, meskipun mungkin tidak sampai pengurus utama ya, tapi kita ya pengurus yang biasa aja, mungkin juga main musik seperti Daniel dan teman-teman yang lain. Tapi sampai sekarang saya sebenarnya yang aktif di ada pelayanan namanya para navigator. Ini pelayanan interdenominasi gitu ya. Jadi ini mungkin mirip sama perkantas gitu ya. Jadi pelayanan yang kita fokus ke pemuritan, kemudian ke mahasiswa ya, kita ada juga kelompok-kelompok kecil seperti itu, dan ya juga kita juga beberapa teman ITS juga ada yang ikut di sini. Jadi itu saya mulai saya mahasiswa mungkin saya tahun 99 sampai sekarang ya. Jadi ini sekilas tentang saya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya di sini. Oke, nah hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar 3 hal ya, yang 3 section yang saya siapkan, yaitu yang pertama kita akan belajar dari beberapa keluarga di Alkitab tentang apa sih sebenarnya yang ada dalam sebuah keluarga. Jadi kualitas apa yang ada di sana. Kemudian yang kedua kita akan lihat bahwa keluarga ini sebenarnya nggak selamanya baik-baik saja gitu ya. Ada waktunya dia menyimpang, ada waktunya dia salah. Dan kita ingin belajar apa sih yang kita perlukan untuk bisa waktu ada yang salah, terus bagaimana gitu ya, terus bagaimana. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki keluarga baru di dalam Kristus, gitu ya. Nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, sebelum masuk ke section yang pertama, saya waktu teman PMK tahun lalu saya juga membawakan tema yang mirip sebenarnya tentang family. Waktu mendapat tema ini saya seringkali sebenarnya merasa kayak minder, terus kurang pede juga, karena saya tidak berasal dari keluarga Kristen yang seperti kebanyakan teman-teman mungkin ya. Nanti akan saya ceritakan sedikit tentang itu. Tapi waktu saya mempersiapkan tema dan juga tahun lalu saya menyiapkan hal yang sama, saya merasa bahwa di dalam ketidaksempurnaan keluarga saya, yaitu tetap ada Allah yang hadir gitu ya, dan itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman dan juga kita semua. Jadi kita bisa belajar dari keluarga, apapun kondisi keluarga kita. Oke, nah saya sering memulai dengan pertanyaan ini ya. Jadi menurut kalian apa sih keluarga? Gitu ya. Ini kalau
kita settingnya offline, ya saya mungkin tanya ke salah satu teman dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga materi ini sudah dibahas ya di pertemuan kemarin, minggu lalu, atau sebelumnya. Gitu ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman pasti punya definisi sendiri tentang keluarga. Kalau kita lihat definisi yang sekuler aja ya, dari misalkan kasus di internet akan keluar, misalkan ada yang bilang keluarga itu kelompok sosial yang paling dasar ya, yang paling kecil, ada orang tua, ada anak, ada yang bilang beberapa orang yang punya nilai dan kesamaan tujuan, ya, value yang sama, terus mereka punya komitmen jangka panjang, kemudian biasanya tinggal di satu tempat, gitu ya. Nah, ada banyak definisi gitu ya yang dibuat oleh orang, dan ini tergantung dengan budaya dan kemajuan zaman juga, sehingga definisi keluarga mungkin juga terus berubah. Nah, tapi firman Tuhan tetap ya. Jadi firman Tuhan tetap, prinsip-prinsip tentang keluarga di firman Allah akan tetap berlaku, gitu ya, dulu, sekarang, dan selamanya. Teman-teman pasti belajar banyak dari mungkin minggu-minggu sebelumnya, jadi mungkin saya memberikan sekilas saja di sini. Nah, saya ingin kita melihat keluarga, sebenarnya bukan keluarga yang ini ya, tapi ini bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat keluarga dari anak yang hilang, itu ada ayah, gitu ya, ada anak sulung, ada anak bungsu. Ini ibunya nggak diceritakan waktu itu ya. Kemudian sekilas, jadi ini cerita sekolah minggu, saya pikir sebagian besar kita sudah hafal ya. Jadi anak bungsu meminta harta warisan sebelum waktunya, kemudian dia pergi dari rumah, berpoya-poya, dia belanjakan untuk barang-barang mahal, untuk hal-hal yang mungkin juga tidak semestinya, sampai dia bangkrut. Ya. At some point dia bangkrut, jatuh miskin. Kemudian saat dia memberi makan babi ya, jadi mungkin gambar di sini gambar saat si anak bungsu ini memberi makan babi, karena saking laparnya dia ingin makan makanan babi, gitu ya. Dan waktu itu dia terlintas ide, aku harus kembali pada bapakku, gitu ya. Nah dari situ dia akhirnya memutuskan untuk pulang, begitu ya. Dan kita sudah hafal bahwa reaksi dari sang ayah, dari bapak ini sungguh tidak terduga, gitu ya, dan tidak dapat kita pahami secara akal sebenarnya. Karena ayah ini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi sang ayah rupanya menanti-nantikan anaknya ini, ya, anak yang sudah ya mungkin durhaka, anak yang sudah menghabiskan uangnya, anak yang mungkin tidak sopan ya karena ayahnya masih hidup sudah minta uang warisan. Tetapi ayah ini somehow mengasihi, somehow punya terus-menerus di hatinya ada belas kasihan. Dan dia, waktu lihat anaknya pulang, dia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia dari kejauhan. Sang anak sangat malu, dan dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Nah, tapi bapaknya tidak menanggap itu, gitu ya. Dia nggak bilang, "Ya makanya kamu jangan ini ya, kamu yang nurut sama Bapak, gitu ya, jangan seenaknya sendiri, gitu ya. Atau ya sudah kamu kerja aja, gitu." Tidak, tapi ayahnya tidak menjawab itu. Dia meminta kepada hamba-hambanya untuk, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Nah, teman-teman, perumpamaan ini sebenarnya diceritakan Tuhan Yesus untuk menceritakan betapa besar kasih Allah, ya, kasih Allah Bapa pada anak-anaknya yang hilang, kepada kita orang-orang berdosa. Tapi karena ini settingnya keluarga, kita juga menjadi melihat bahwa ini hal yang sebenarnya kalau kita pikirkan itu mungkin terjadi di tengah keluarga. Saya tidak tahu, tapi kalau dari pengalaman saya melihat keluarga saya ataupun keluarga beberapa orang, ada orang tua yang seburuk apapun anaknya, gitu ya, mereka akan menerima. Seburuk apapun anaknya, mereka setia menemani dari anaknya berada di paling bawah sampai dia kembali dalam kondisi yang baik. Itu adalah keluarga. Nah, dari kisah anak yang hilang ini, kita belajar trait yang pertama, atau ciri yang pertama, karakteristik yang pertama, yaitu
unconditional love. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak ada syarat. Sekarang kalau kita beli sesuatu, selalu ada syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Misalkan kemarin minggu lalu saya beli ada tulisan OVO 30%, gitu ya, terus beli. Ternyata 30% itu cashback ya. Jadi diundi dulu, kalau dapat dia bisa 30%, kalau enggak dia cuma dapat mungkin dipotong 1.000 atau berapa. Itu banyak syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi Allah di sini dia unconditional love, tanpa syarat. Tidak ada syarat apapun, tidak ada syarat kita harus menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Dia hanya mengasihi. Dan saya juga suka menyebutnya unreasonable love. Jadi kasih yang tidak masuk akal. Karena waktu kita pakai akal kita, tidak mungkin seseorang itu seperti ayah tadi, tidak mungkin dia dengan tiba-tiba, oh ya silahkan, kamu tak terima, tidak maafkan, tanpa memberi dia hukuman, tanpa memberi dia kayak dituduhkan dulu dinasehati dan seterusnya. Tapi tidak gitu ya, karena ini kasih itu dalam tarafnya yang paling tinggi, dia unreasonable, dia tidak butuh alasan gitu ya. Dan itulah sebenarnya kasih Allah pada kita juga. Nah teman-teman, kalau membaca dari 1 Korintus 13 itu pasal yang sangat luar biasa tentang kasih. Itu ada beberapa karakteristik dari kasih ya. Jadi ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini hal yang luar biasa sulit, ya. Simple, dibacanya simple, tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Tapi sangat sulit untuk dilakukan. Teman-teman tentunya pernah marah ya sama teman atau sama adik kakak yang ngambil misalkan pinjam barang nggak dikembalikan, yang janji nggak ditepati dan seterusnya. Dari yang kecil sampai yang besar. Dan itu waktu kita semakin besar kesalahan orang, itu tidak mudah untuk tidak menyimpan. Gitu. Tetapi bayangkan ayah ini, dia sudah disakiti sedemikian rupa, dipermalukan, diambil hartanya, tetapi dia mengampuni, dia tidak menyimpan itu. Kok bisa? Gitu ya? Kok bisa? Ini hal yang luar biasa misterius. Tapi inilah kasih yang diharapkan Tuhan kita miliki. Kemudian ada kasih juga, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi seperti, kalaupun kita tahu anggota keluarga ini, ya dia bersalah, tapi kita seperti rela untuk dalam tanda kutip menutupi. Menutupi bukan berarti menutupi supaya kesalahan nggak ketahuan di orang lain, tetapi menutupi ini artinya kita tidak menyimpan tadi ya, kita tidak membiarkan kesalahan orang itu membuat penilaian kita kepada orang itu berubah gitu ya. Tetapi kita menerima dan kita percaya bahwa orang ini akan berubah gitu ya, somehow. Percaya, mengharapkan dan sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Teman-teman, kalau teman-teman pernah memiliki anggota di dalam keluarga ya, kadang-kadang ada anggota keluarga kita yang bermasalah gitu misalkan ya. Itu sangat sulit sebenarnya untuk terus-menerus mengampuni gitu ya, karena kita tinggal di tempat yang sama, masalahnya itu masalah dia, tapi kita kena efeknya gitu ya. Dan karena kita keluarganya, kita mau tidak mau akan ada di situ terus-menerus gitu ya. Dan itu tidak mudah karena kita tiap hari bertemu dengan dia, dengan kesalahannya, dengan akibat-akibat dari kesalahan yang dia buat. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi kita akan ditolong Tuhan untuk memiliki kasih yang seperti ini. Gitu ya. Tentunya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Jadi ini adalah ciri yang pertama dari keluarga yang menurut Alkitab ya, keluarga yang orang percaya, keluarga Kristen, itu harus ada unconditional love dan unreasonable love. Gitu ya. Itu ciri yang pertama. Nah, masih tentang kisah tadi ya. Jadi teman-teman kalau membaca kisah ini di NIV atau di ini ya, di buku Alkitab bahasa Inggris itu ada istilah prodigal son, jadi anak yang boros, yang berfoya-foya. Beberapa tahun yang lalu, ya agak lama juga sih, itu pengarang yang terkenal itu Timothy Keller, dia menulis buku yang judulnya Prodigal God, gitu ya. Jadi kalau menurut Tim Keller,
cerita ini sebenarnya bukan tentang anak yang berpoya-poya, gitu ya, anak yang boros, tapi lebih tentang Allah yang boros, gitu ya. Kenapa? Karena Allah yang kasihnya boros. Allah yang seharusnya dia tidak harus melakukan itu, tidak harus mengampuni kita, tidak harus tidak harus mengasihi kita, gitu ya. Tetapi dia melakukan itu. Dia adalah Allah yang kasihnya boros. Jadi the prodigal God, gitu ya, bukan the prodigal son. Jadi ini cukup menarik ya dari kisah tadi. Oke, kita akan melihat ke keluarga yang kedua. Nah, teman-teman, ini keluarga mungkin potongan ya. Jadi ada, kalau teman-teman ingat kisahnya Yusuf ya. Kisahnya Yusuf cukup panjang ya. Yusuf kan waktu itu dijual kakak-kakaknya ke Mesir gitu ya. Nah, waktu dia di Mesir, dia akhirnya menjadi semacam Perdana Menteri, dan akhirnya saudara-saudaranya di Israel itu datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan waktu itu Yusuf meminta supaya mereka meninggalkan Benyamin, gitu ya, karena mereka dituduh untuk mereka mengambil pialanya Yusuf. Ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri Kejadian 44 dan sebelumnya ya. Nah, tetapi ini adalah contoh bagaimana seorang kakak ini membela adiknya, gitu ya. Jadi ini memang sebelumnya mereka menjual Yusuf, mungkin mereka belajar dari pengalaman itu. Di sini Yehuda membela Benyamin di Mesir. Ini kata-kata dari Kejadian 44 ayat 33 sampai 34. Dikatakan, oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Nah, di sini Yehuda mengatakan bahwa biarlah aku saja yang tinggal menjadi budak. Aku saja yang menggantikan dia. Tapi biarkanlah dia pulang. Ya, jadi ini ialah kasih seorang kakak kepada adiknya, bahwa dia, ini ialah adikku, gitu ya, dan dia juga mengingat orang tuaku sangat mengasihi dia, maka biarlah aku, gitu ya, dia mengorbankan diri. Dia tidak memandang bahwa aku juga anak yang harus dikasihi oleh orang tuaku, aku adalah anak yang lebih tua misalkan ya, tapi dia melepas semuanya itu. Nah, teman-teman, ini membawa kita ke trait yang kedua, yaitu sacrificial act of love. Ya, jadi love bukan hanya kita tahu ini ialah sikap saja, ini ialah perasaan saja, tetapi ini ialah aksi juga, yaitu aksi yang penuh pengorbanan, sacrificial act of love. Di sini kita melihat Yehuda mengorbankan kebebasannya, dia rela untuk menjadi budak. Bahkan dia tidak tahu apakah dia akan hidup sebenarnya, karena namanya penguasa di Mesir, dia tinggal di negeri baru, tidak tahu apa yang terjadi di sana gitu ya. Dia bahkan mungkin siap untuk memberikan hidupnya. Ini untuk membela adiknya. Sacrificial act of love. Kembali ke kisah anak yang hilang tadi. Sang bapak itu juga mengorbankan banyak hal, ya. Mengorbankan hartanya yang sudah diambil, kemudian dia juga dia memestakan juga ya, membuat pesta untuk anaknya, dia mengorbankan waktunya, mungkin setiap hari dia melihat ke ujung jalan, kapan dia anaknya pulang. Dan yang paling besar dia mengorbankan egonya, mengorbankan harga dirinya sebagai orang tua yang sudah diperlakukan sedemikian rupa oleh sang anak, dan dia melepaskan itu dengan mengampuni. Dia mengorbankan diri, mengorbankan apa yang dia miliki. Nah, teman-teman, sacrificial act of love ini sebenarnya ialah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus melakukan ini semua untuk kita. Kalau kita melihat dari Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Mungkin saya bisa minta tolong, ini yang saya lihat nyala Daniel ya, jadi Daniel aja ya. Bisa tidak Daniel membantu membacakan bisa yang muncul di layar, atau boleh kalau mau membuka HP. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, terima kasih Daniel.
Ya, jadi ternyata Tuhan Yesus itu melakukan ini ya, melakukan sacrificial act of love. Dia yang adalah Allah, dia datang sebagai manusia, menjadi hamba, bahkan menjadi manusia dan sampai mati bahkan di kayu salib. Teman-teman, ciri yang kedua ini kasih, kemudian ini ada aksi ya, action yang penuh pengorbanan ialah seperti representasi Kristus yang juga melakukan ini untuk kita. Dan ini adalah hal yang penting kita miliki sebagai anggota keluarga. Nah, mungkin kita bisa berpikir sekarang, apakah saya sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, gitu ya, sebagai ya kalau saya mungkin sekarang sebagai ayah, gitu ya, apakah saya punya kasih yang tanpa syarat ke keluarga saya? Apakah saya punya kasih yang karena tidak masuk akal gitu ya, tapi saya mau lakukan karena ini saya mengasihi dia. Apakah saya mau mengorbankan apa yang saya miliki, waktu saya, kebebasan saya, gitu ya, uang mungkin ya, untuk orang lain, untuk anggota keluarga saya. Nah, karena itulah ciri-ciri dari keluarga yang ada dalam Alkitab, kasih dan sacrificial act of love. Nah, ada sebelum kita masuk ke yang kedua, ini ada sebuah tulisan. Ini memang saya belum cek lebih jauh, maaf ya. Ini ada seorang psikolog, tapi saya belum cek apakah dia orang percaya atau bukan. Tapi apa yang dia sampaikan di sini sebenarnya memiliki line yang sama dengan yang kita bahas tadi. Dikatakan di sini, being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life. Jadi keluarga ialah sesuatu yang sangat luar biasa ya, sangat besar, sangat indah. Dan ini berarti kamu akan mengasihi dan dikasihi seumur hidup. Jadi tidak ada, mungkin tidak ada lembaga sosial lain ya yang memastikan bahwa kamu akan dikasihi dan mengasihi tanpa syarat sebenarnya seumur hidupmu. Gitu ya. Karena yang namanya keluarga tidak mungkin ada mantan keluarga gitu ya. Artinya bagaimanapun kamu adalah keluarga, bagian dari keluargamu, gitu ya. Bukan nggak sama dengan di perusahaan atau kampus yang bisa lulus, ya bisa keluar, tetapi di keluarga ini ya for the rest of your life, gitu ya. Nah, jadi ini adalah hal yang baik ya, mengingatkan kita bahwa dengan keluarga kita akan mengasihi dan dikasihi untuk seumur hidup kita. Oke. Nah, tetapi mungkin beberapa dari kita, maksud saya waktu menyusun ini juga bertanya-tanya, bagaimana ya kalau keluarga aku nggak seperti itu? Ya, bagaimana kalau aku tidak punya kakak yang membela aku seperti Yehuda? Bagaimana kalau bapakku bukan bapak yang seperti bapaknya anak bungsu tadi? Atau mungkin diriku sendiri, aku nggak bisa atau belum bisa jadi saudara yang baik, jadi anak yang baik. Bagaimana? Nah, teman-teman, sejujurnya waktu saya mencari tentang keluarga di Alkitab, itu yang saya temukan itu sebenarnya lebih banyak keluarga-keluarga yang bermasalah sebenarnya. Jadi untuk mencari keluarga yang perfect gitu ya, itu susah sekali gitu ya. Ada tapi tidak sebanyak penggambaran keluarga yang salah. Mengapa? Ya mungkin karena kita manusia gitu ya. Tapi family itu mungkin goes wrong gitu ya. Bahkan the best family mungkin dia ada hal-hal yang berjalan tidak seperti yang direncanakan, tidak seperti yang dalam firman Tuhan. Nah, misalkan di kisah anak yang hilang tadi ya, ternyata ada anak sulung yang cemburu sebenarnya, gitu ya. Jadi si anak sulung ini marah, gitu ya, dan tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kemudian dia protes, Bapak, aku ini kan tidak pernah melanggar perintahmu, aku selalu taat padamu. Tapi kamu tidak pernah memberikan aku anak kambing lah, supaya aku bisa ya makan-makan dengan temanku. Tapi ada anak yang baru berpoya-poya, baru menghabiskan uangmu, malah mau membuat pesta yang besar. Si anak sulung tidak bisa menangkap kasih dari ayahnya. Anak sulung menjadi anak yang cemburu, anak yang tidak punya kasih. Gitu ya. Nah, ini terjadi di keluarga kita. Mungkin kita kadang merasa seperti ini. Kita cemburu dengan saudara kita merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh orang tua kita, dan seterusnya. Ini terjadi dan sangat nyata.
Atau di bagian firman Tuhan lain ada ayah yang memanjakan anaknya. Ini adalah kisah Imam Eli, di mana anak-anak Imam Eli ternyata ada orang-orang yang dursila, tidak mengindahkan Tuhan. Dan meskipun Tuhan telah mengatakan, telah mengingatkan untuk menghukum keluarganya, tapi Imam Eli tidak memarahi mereka. Ini ialah kasih ayah yang memanjakan anaknya. Yang memanjakan anaknya. Dan Tuhan juga menghukum dengan luar biasa keluarga Imam Eli. Jadi, dan ini terjadi. Kita lihat di sekeliling kita. Ayah yang memanjakan anaknya, ibu yang memanjakan anaknya, tidak mendidik dengan baik, mungkin hanya memberi kebutuhan finansial, tapi tidak sungguh-sungguh mengembangkan anaknya, dan seterusnya. Kita juga tidak selalu bisa menjadi anak yang baik. Ya. Jadi, teman-teman, kalau kita mau menggali akan sangat banyak. Ya, mulai dari kisah Kain dan Habil, saudara membunuh saudaranya sendiri, Yusuf yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri, dan seterusnya. Sangat banyak family yang goes wrong. Nah, bagaimana kisah teman-teman sendiri? Gitu ya, bagaimana kisah teman-teman sendiri? Nah, ini saya mau sedikit menceritakan kisah saya, begitu ya. Ya, jadi ini saya, ini dengan kakak dan adik saya, gitu ya. Percaya atau tidak? Jadi saya lahir di keluarga yang berbeda agama. Jadi papa saya Kristen, tapi ya beliau masih Kristen, apa yang saya bilang Kristen KTP ya. Jadi menuliskan agama di Kristen, tapi ya masih belajar waktu itu ya. Dan mama saya Muslim. Kemudian saya Kristen dari kecil, kakak saya dan adik saya Islam dari kecil, gitu ya. Singkat cerita, mama saya terkena cancer waktu saya kelas 2, 3 SMP, dan papa saya akhirnya pindah agama, gitu ya, ke Muslim. Dan sejak saat itu, ya saya terus berusaha juga untuk mendoakan mereka. Saya sebenarnya juga hampir pindah, tetapi ditolong oleh pendeta dan beberapa keluarga yang percaya Kristus, dan akhirnya saya memutuskan bahwa ya saya harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ini berkepanjangan, teman-teman. Akibatnya teman-teman saya membayangkan di dalam satu rumah ada dua kepercayaan, perbedaan pendapat, nilai-nilai yang tidak sama, saling curiga. Wah, ini saya mengajak kakak saya ke Kristen, kakak saya curiga, dan sebaliknya, saling curiga bahwa saya akan membawa ke agama yang lain. Dan ada kesedihan-kesedihan yang dalam, ya, karena saya tahu bahwa saya tidak akan melihat orang-orang yang paling saya kasihi mungkin tidak akan melihat itu di surga, gitu ya, karena mereka tidak percaya Kristus. Dan ini luar biasa pertentangannya. Ya mungkin keluarga kami tidak broken dalam arti ada perceraian, ada masalah, tapi secara nilai, secara secara pandangan-pandangan ini hancur sebenarnya, karena tidak ada kesatuan di sana, dan bukan di dalam Kristus. Ada waktu-waktu mungkin saat saya SMA, itu saya sangat marah, gitu ya, jadi mungkin sangat sering bertengkar di rumah, sangat sering berdebat. Saya menggunakan gereja bahkan kadang-kadang untuk pelarian. Saya sengaja untuk pergi ke gereja berlama-lama untuk membuat orang tua saya marah dan seterusnya. Dan saya perlu waktu yang lama, bertahun-tahun, untuk ya saya mengasihi, gitu ya, belajar mengasihi, mengampuni, dan menyadari hati Bapa, gitu ya, bahwa apapun keputusan yang diambil oleh orang tua saya, terutama khususnya ayah saya ya, karena saya pindah dari Kristen ke Islam. Dan ya saya percaya bahwa Allah punya rencana yang baik untuk mereka. Dan waktu saya mengasihi mereka, saya harus tanpa syarat. Dan jalannya bukan dengan mengajak mereka berdebat setiap hari, gitu ya. Bukan mengajak mereka bertengkar, tetapi dengan kasih. Yang masih terus saya usahakan sampai sekarang. Ini adalah foto adik saya baru punya anak tahun lalu. Ya. Saya waktu itu belum pandemi, masih bisa ke Jakarta waktu itu. Ya. Nah, tapi ini keluarga saya, teman-teman. Makanya saya waktu dikasih topik tentang family itu, saya waktu ini nggak salah. Keluarga saya bukan keluarga Kristen yang baik-baik ya. Artinya, bahkan nggak Kristen gitu kan. Gitu. Ya, tetapi ya teman-teman pasti punya cerita sendiri. Nah, ya, masalahnya ialah kita semua ialah orang yang rusak. We are all broken people. Dan kita punya broken families. Mungkin orang tua teman-teman tidak bercerai, tetapi teman-teman tahu apa yang terjadi di keluarga. Gitu ya. Apakah firman Tuhan diterapkan? Apakah
istri sangat respect pada suami, apakah suami memimpin dengan baik istri dan anak-anaknya, dan lain-lain gitu ya. Ada banyak kerusakan di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita. Nah, teman-teman, puji Tuhan karena kerusakan-kerusakan itu, kehancuran-kehancuran itu disembuhkan oleh Yesus. Karena kita adalah orang yang rusak, karena keluarga kita sebenarnya rusak juga, kita sangat membutuhkan Yesus. Tidak ada cara lain, tidak ada disiplin yang bisa dilakukan, tidak ada usaha-usaha lain yang bisa dilakukan, karena kerusakan kita dari dalam, dari natur kita sebagai manusia berdosa. Dan Yesus sudah seperti Roma 8:58 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ini Injil, teman-teman. Ini ialah bagian paling penting yang teman-teman bisa pahami sebagai orang Kristen. Yaitu bahwa saat kita masih berdosa, kita masih orang-orang yang broken, orang-orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, kita orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab dengan baik, kita sudah diampuni, kita sudah dipeluk oleh Tuhan. Dan Dia bahkan mati untuk kita, waktu kita masih berdosa. Puji Tuhan untuk itu. Dan kalau ada di antara kita yang masih belum merasakan kasih Kristus, belum menerima sepenuhnya, maka ya bersegeralah berdoa pada Tuhan untuk membuka hati kita bisa menerima Yesus, pengampunan dari Yesus, karena itu akan menyembuhkan kita dari kerusakan-kerusakan kita. Nah, jadi teman-teman, kita mengasihi keluarga kita. Kita bisa mengasihi ayah, ibu, kakak, adik, paman, tante, kakek, nenek. Bukan karena kita orang baik. Bukan karena kita bisa tiba-tiba punya hati seperti ayah yang anak bungsu tadi. Tapi kita bisa karena kita dikasihi oleh Yesus terlebih dahulu. Karena Allah sudah mengasihi dan mati untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi waktu kita membahas tentang dua hal tadi, yang sepertinya, dan memang tidak mungkin sepertinya, ya, unconditional love, unreasonable love, dan juga tanpa Yesus yang sudah melakukan dua hal itu kepada kita. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita, maka kita bisa melakukan juga. Karena Dia, bukan karena kita. Nah, jadi ini teman-teman, dua hal tadi kita bisa lakukan hanya karena kasih Kristus. Oke, bagian yang terakhir ialah family in Christ, new family in Christ. Ya, jadi keluarga kita tidak hanya keluarga dalam hubungan darah. Ya, jadi kita membahas panjang tentang itu, tetapi kita juga punya keluarga baru dalam Kristus saat kita mengenal Dia, saat kita percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 12 dengan jelas mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau saya anak Allah, Daniel Hendra anak Allah, ya, karena percaya pada Kristus, maka kita semua adalah saudara sebenarnya. Kita semua adalah keluarga yang baru. Dan kita memiliki sangat banyak brothers and sister in Christ. Gitu ya. Dan di sini PMK ITS, jadi seperti Daniel sampaikan, ialah salah satu keluarga baru kita. Ya, karena di situ ada banyak orang-orang percaya, di situ ada orang-orang yang seiman, dan kita bisa punya keluarga baru di sana. Kita bisa menerapkan kasih, kita bisa belajar untuk punya kasih yang tanpa syarat, belajar untuk kasih yang berkorban pada teman-teman kita di persekutuan. Teman-teman, ini ada slogan dari suatu hotel di London ya. Jadi ada namanya Hotel 41, Hotel 41 di London. Slogannya ialah a true home. Ya, jadi harapannya kalau kita ke hotel itu, kita merasa di rumah, sekalipun kita sedang jauh dari rumah. Nah, harapan kita atau harapan teman-teman PMK tentunya, PMK bisa menjadi rumah teman-teman. Sekalipun mungkin teman-teman jauh dari rumah. Mungkin ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, ada yang dari Semarang, dari Ambon, dan lain sebagainya. Nanti waktu sudah nggak pandemi akan datang ke kampus. Gitu ya. Nah, jadikanlah PMK sebagai
tempat yang ya rumah kalian gitu ya, home away from home gitu ya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya cara hidup keluarga. Ya, kalau kita semua adalah keluarga, saya keluarga, kalian saudara saya, bagaimana cara hidupnya? Nah, ini saya ambil dari cara hidup jemaat mula-mula sebenarnya. Tapi karena orang percaya keluarga, maka boleh dikatakan ini cara hidup keluarga, ya, yang awal, ya, di kisah para rasul. Dikatakan di sini dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Teman-teman, kalau keluarga, kalau kalian merasa sesuatu keluarga, itu senangnya ngumpul. Gitu ya. Ada orang Jawa bilang punya istilah mangan orang mangan pokoknya ngumpul. Ya, sukanya ngumpul aja karena ya itu menyenangkan. Gitu ya. Itu keluarga kita karena kita berada di sekitar orang-orang yang kita mengasihi mereka dan mereka mengasihi kita. Nah ini sekilas, mungkin saya ambil foto-foto ya. Jadi ini saya di rumah, waktu itu anak saya ulang tahun, ini yang tahun lalu ya, dia ulang tahun ke-7, dengan beberapa teman, jadi ada mahasiswa, ada keluarga juga. Nah kebetulan ini di konteks pelayanan saya ya, di Navigator, jadi kami sering sekali sebenarnya, misalkan mengadakan apa-apa di rumah, gitu. Jadi senang itu buka rumah, jadi misalkan pas ada ulang tahun, orang main ke rumah, kemudian melakukan hal-hal yang remeh-temeh sebenarnya ya. Tapi kita senang lakukan bersama karena ya mereka keluarga kita, gitu ya. Mereka senang datang ke rumah kita senang didatangi mereka, gitu ya. Nah, yang lain, nah misalkan ini olahraga, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang suka olahraga, mungkin teman PMK dulu juga waktu saya masih mahasiswa sering ada futsal, lomba apa ya macam-macam untuk mewadahi hobi-hobi seperti ini. Mungkin ya sekedar makan bareng gitu ya. Ini waktu kami sudah belakangan. Ini yang atas ini waktu saya masih, saya lupa nih, belum menikah mungkin ya. Jadi masih sangat kurus dan ini zaman dulu sekali. Yang bawah ini sudah berkeluarga barusan, makan bersama sambil ngobrol sambil ya, cerita-cerita atau sekedar nonton TV bareng gitu ya. Ini waktu itu ada, saya lupa, final bulu tangkis apa ya, mungkin oleng dan apa sebelum pandemi ya. Nah, yang mau saya sampaikan ya begini teman-teman. Berkumpul gitu ya. Jadi 5 tahun dari sekarang, waktu kalian lulus, saya yakin ya, yang kalian ingat itu mungkin bukan tema-tema khotbah seperti yang saya sampaikan sekarang, gitu ya. Atau tema retreat apa. Tapi yang kalian ingat ya, dulu ya, kita basket bareng ini ya, kita bisa ngalahkan siapa gitu. Atau dulu kita makan bareng di tempat yang mana gitu ya, dan itu berkesan gitu ya. Atau dia, aku tuh sering nonton di rumahmu, aku sering minjem sesuatu. Jadi hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang kita lakukan bukan karena program, tapi karena ya aku senang makan sama kamu, aku senang ngobrol sama kamu. Itu ialah sesuatu yang akan tinggal dalam jangka panjang, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa yang saya alami ya, karena saya sudah 20 dan kedua dari teman-teman yang dilakukan saya di atas rasul. Semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu dan segala kepunyaannya adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kita lihat di sini ada konsep saling berbagi. Milikku bukan hanya milikku, tapi ialah milikmu juga, begitu ya. Dan dibagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya akan percepat ya. Ini juga masih sama, saya tahu mungkin tahun 2001, 2002 mungkin ya. Ini beberapa teman di pelayanan kami waktu itu, ada beberapa banyak kisah sebenarnya ya. Ini masih sangat kurus-kurus ya. Jadi waktu itu anak-anak ITS itu mayoritas menengah ke bawah, gitu ya. Jadi waktu itu kami kontrak bersama dengan teman-teman di pelayanan dan ada satu orang ya yang kacamatanya rusak. Dan waktu itu untuk ganti kacamata itu berat. Gitu ya. Jadi untuk makan aja dana kurang ya zaman dulu ya. Apalagi untuk ganti kacamata. Padahal kacamata penting untuk dia kuliah dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kami, kita sama-sama nggak punya uang, tapi aja kita urunan. Kita belikan teman ini kacamata.
Dan akhirnya teman ini bisa menggunakan kacamata kembali, dan itu bentuk dari perhatian dan kasih di tengah keluarga. Ada teman yang susah bayar SPP, ya ada kejadian nggak bisa bayar SPP karena memang nggak ada uang orang tua. Akhirnya teman-teman yang bekerja ayo kita urunan, kita berikan SPP. Dan banyak kisah-kisah lain yang terjadi karena ini adalah keluarga kita, gitu ya. Kita tidak memikirkan diri sendiri saja, tetapi orang lain juga. Ada banyak yang lain, misalkan ini ialah keluarga pembimbing saya. Tadi Daniel cerita tentang PKK ya, kalau sekarang istilahnya. Ini pembimbing saya pertama kali waktu saya mahasiswa. Dulu ini waktu dia sedang di Australia, jadi waktu saya kuliah di Australia juga saya sempat mampir. Saya ingat dia dulu sempat meraktir makan, terus kalau saya sakit dia berikan obat dan lain sebagainya. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengannya, karena ini adalah bagian dari keluarga saya. Ini ada teman yang wanita, dan dulu waktu mereka karena teman baik, ya kita organize pernikahan mereka. Orang yang kami tolong dalam kelompok kecil juga, mereka pindah ke rumah yang baru, tapi waktu itu rumah mereka belum siap. Nah, mereka tinggal di rumah kami selama beberapa minggu, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu, teman-teman. Apa yang kita punya kita berikan, kita gunakan bersama. Kita tahu bahwa apa yang kita miliki bukan hanya untuk kita, gitu ya, tapi diberikan Tuhan untuk bisa menolong orang lain juga. Jadi hal-hal yang dibagikan ini akan terus bergulir, gitu ya. Oke, ini slide terakhir. Nah, kalau kita lihat dari keluarga atau jemaat mula-mula, itu mereka tidak berhenti di keluarga itu sendiri. Ayat 47 sangat penting. Ya. Dikatakan di sini mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi jangan sampai keluarga kita hanya dinikmati sendiri, hanya bertumbuh sendiri, tapi kita lihat ada nggak sih dampaknya untuk orang di sekitar kita. Ada nggak orang yang dibawa mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Ada nggak orang yang diselamatkan. Gitu. Sudahkah keluarga kita memberkati orang lain? Oke, jadi mari menjadi dengan keluarga kita. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga memberkati dan firman Tuhan sampai ke kita semua. Saya kembalikan ke Daniel. Terima kasih Kak Andi atas firman yang telah disampaikan. Saat ini masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silahkan raise hand. Untuk sekarang dibuka 3 pertanyaan. Silahkan raise hand yang mau bertanya. Permisi teman-teman, maaf, perkenalkan nama aku Sam dari PMK ITS. Ya, tadi seperti yang sudah Daniel sebutkan, untuk sekarang selama 15 menit ke depan akan dilakukan sesi tanya jawab. Jadi teknisnya kurang lebih akan dibuka untuk 3 orang pertama dulu untuk bertanya. Nanti dipersilakan untuk raise hand juga ya bagi yang ingin bertanya. Lalu pertanyaan itu akan dikumpulkan terlebih dahulu, baru dijawab satu persatu oleh Kak Handi. Oke. Terima kasih sebelumnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, raise hand. Atau enggak kalau misal nggak bisa, boleh untuk nyalain mic-nya, lalu sebutkan namanya untuk izin bertanya. Oh ya, ini udah ada satu orang dari Mas Riki. Ya Mas, silakan boleh menyalakan mic-nya lalu bertanya. Terima kasih. Oke ya, selamat siang semua. Selamat siang Kak Andi. Ini mohon maaf tadi webcamku trouble lagi, jadi nggak bisa lain cam dulu. Ini sih mungkin pertanyaannya kan, kalau tadi dari firman yang di-share Kak Andi kan, ada
beberapa kali yang mungkin kayak Daud sama anaknya sempat kayak terlalu nggak bisa menegur akhirnya karena terlalu sayang gitu. Nah, berarti kan di situ dalam kasih istilahnya toxic gitu. Mungkin gimana sih cara kita tahu kasih yang benar sama kasih yang sebenarnya salah? Karena kan kadang kita kayak tertutup, oh kita mau berbuat baik buat orang yang kita kasihi, tapi ternyata sebenarnya itu nggak baik juga gitu. Gitu sih dari aku. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mas Riki atas pertanyaannya. Kita tunggu dua penanya dulu ya Kak Handi ya sebelumnya sebelum dijawab. Oke teman-teman, silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa menyalakan mic-nya untuk izin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin mau dijawab dulu. Oke, boleh Kak. Dijawab dulu aja sambil menunggu. Pertanyaan yang baik ya. Jadi bagaimana kita itu tahu kalau kasih yang ada di keluarga itu tepat ya, atau ya itu ya berlebih dan akhirnya malah jadi toksik begitu ya, ataupun sesuatu yang tidak baik ya. Nah ini memang karena kecenderungan kita kalau orang tua itu teman-teman nanti ya kalau punya anak itu akan merasa ya bahwa memang anak itu kan sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Jadi kayak kasihnya itu langsung kayaknya anaknya mau apapun dikasih gitu lah bisa. Nah tapi waktu kita belajar lebih jauh kita melihat bahwa waktu saya memberikan apapun yang anak saya mau itu justru merusak dia gitu ya. Justru merusak dia dalam arti dia tidak mandiri, dia tidak tahu bahwa dalam setiap perbuatan itu ada konsekuensi, dia tidak bisa belajar untuk menahan keinginan gitu ya, karena semua yang mau langsung dikasih gitu ya. Nah untuk kita, saya pikir ini pertanyaan kita sebagai anak ya, karena teman-teman kan belum ada itu di orang tua ya, atau mungkin juga persiapan ya, boleh juga persiapan nanti suatu saat kan teman menjadi ayah ataupun ibu dan perlu ya tahu bagaimana sih kasih yang ini baik ya. Nah jadi kalau saya sebagai tandanya ialah kasih kita ini ialah kasih yang pertama jangka panjang ya. Artinya begini, kita waktu kalau aku sebagai orang tua saya harusnya berpikir jangka panjang, apakah dengan memberikan melakukan kasih ini gitu ya, dengan cara mungkin memberikan sesuatu, membelikan apapun ya yang kita lakukan itu secara jangka panjang akan menolong dia atau tidak gitu ya. Misalkan kalau ada anak menangis ingin makan coklat gitu ya, paling gampang kan menyelesaikan masalahnya kasih aja coklat gitu ya. Padahal secara jangka panjang makanan manis-manis ini membuat dia mungkin kegemukan, membuat dia ya kurang sehat gitu ya, karena ini makanan yang terlalu manis. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi waktu saya sebagai orang tua berpikir waktu saya do something, apakah dalam jangka panjang itu baik untuk dia? Apakah itu secara kesehatan, secara pertumbuhan rohani, secara kemandirian dan lain sebagainya. Jadi tentunya melihat apa yang firman Tuhan katakan juga. Nah, kemudian hal yang lain yang bisa dipegang ialah, jadi kadang-kadang orang tua itu suka atau cenderung untuk menyelesaikan masalah anaknya, gitu ya. Jadi kalau ada masalah itu biasanya instingnya orang tua itu bagaimana sih saya bisa solve problem anaknya, bukan bagaimana anaknya ini oh iya ya aku harus menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu supaya anakku ini belajar caranya menyelesaikan masalah. Mungkin anakku ini harus ya mungkin misalkan ada anak apa ya, misalkan dia ada masalah dengan apalah polisian, kena tilang atau apapun lah ya misalkan ya. Nah ada pilihan misalkan kalau di Indonesia masih bisa
dibayar aja misalkan polisinya, atau di apapun lah, disuap dan lain sebagainya. Tetapi ini nggak mengajarkan anak ini akhirnya bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak anak ini belajar konsekuensi dan hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir saya sebagai orang tua harus belajar bagaimana tidak menyelesaikan masalah anak secepatnya, karena itu tidak selalu baik, gitu ya. Tidak selalu baik untuk sang anak. Kecuali kalau misalkan anaknya sudah ada resiko hampir mati atau apa, itu kita orang tua mungkin harus ini. Tapi waktu anak ini sebenarnya masih bisa istilahnya do something, itu ya dia harus belajar dengan konsekuensi itu. Nah, kita sebagai anak khususnya di keluarga yang mampu ya. Jadi kalau keluarga yang kurang mampu mungkin agak sulit keinginan dipenuhi gitu ya. Jadi mau tidak mau harus menahan diri ya, karena nggak ada uangnya misalkan gitu. Tapi di keluarga yang mampu ini menjadi kesulitan karena uangnya ada gitu ya. Apapun yang kita mau, orang tua sebenarnya ada uangnya. Nah ini kita sebagai anak, waktu kita sudah mulai bertumbuh, kita mengenal firman Tuhan, kita harus belajar juga bahwa kita istilahnya kita tahu bahwa kasih yang baik itu tidak harus kasih yang memberi apa saja yang kita minta, gitu ya. Teman-teman perlu kembali belajar, ini keinginan atau kebutuhan, ini sesuatu yang ya aku cuma pengen supaya kelihatan keren, supaya untuk style, untuk prestis, atau memang ini aku butuhkan untuk ini. Jadi teman-teman belajar menilai ini ya dari situ, dan itu akan membantu sebenarnya orang tua teman-teman untuk belajar tentang memberi sesuai pada waktunya, pada porsinya. Ya mungkin kira-kira itu, mungkin beberapa hal yang terpikir di saya. Ya semoga sedikit menjawab ya Riki. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Handi atas jawabannya dan Mas Riki atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari bagian chat ya, dari Fari Chenreng. Maaf kalau penyebutan namanya salah. Permisi, izin bertanya. Sebelumnya maaf tidak bisa lewat mic karena mic-nya bermasalah. Bisakah Bapak cerita bagaimana cara bertahan di keluarga yang beda kepercayaan? Dalam kondisi tersebut, apakah Bapak mengutamakan pemberitaan firman di keluarga atau lebih mengutamakan keharmonisan keluarga? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Kak Handi, boleh. Langsung ya, oke. Oke, terima kasih Pak Arif ya. Ya, pertanyaannya baik juga. Jadi pertanyaan yang baik itu susah dijawab. Karena baik betul. Ya, jadi nah sebenarnya ini bukan ini ya. Jadi apakah mengutamakan pemberitaan firman atau lebih mengutamakan keharmonisan? Nah, jadi saya pikir ini begini, Pak Arif dan teman-teman ya. Jadi waktu kita ingin istilahnya mempengaruhi keluarga dengan firman Tuhan, itu strateginya akan berbeda ya dengan teman-teman mungkin membagikan firman kepada ya orang yang jarang kenal atau jarang ketemu, atau mungkin akan ketemu sebentar terus pergi gitu ya. Tapi keluarga ini kan akan ada bersama teman-teman dalam jangka panjang gitu ya. Nah, waktu kita bertemu mereka dengan jangka panjang, maka menurut saya strategi pemberitaan firman-nya ialah bukan dengan debat-debat akademis atau argumentasi gitu ya. Tetapi sebenarnya menurut saya cara memberitakan firman-nya ialah dengan kasih tadi ya. Dengan kasih yang terus-menerus, dengan kasih yang tanpa syarat, dengan melihat kondisi. Dan ini bukan berarti wah ini karena saya tidak mau keluarga saya rame gitu. Daripada keluarga saya rame karena tiap hari saya beritakan Injil, lebih baik saya diam aja. Ini bukan seperti itu. Tetapi ini kita terus mendoakan keluarga kita, dan kita menunjukkan teladan, kita mengasihi, dan kita aware, lihat kapan ya waktu yang tepat, gitu ya. Misalkan salah satu yang saya lakukan, saya coba share dengan adik saya. Waktu itu betul papa saya baru meninggal dari panggil Tuhan. Kemudian ya dia sangat sedih, ya, semua sedih. Nah, saya karena situasinya ini saya lihat ini bukan situasi yang saya berbagi aja bagaimana saya menghadapi kesedihan itu. Kalau saya tidak kalau aku sendiri, aku percaya bahwa waktu aku mati nanti aku tidak ada, aku bersama-sama dengan Tuhan di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu membuat aku nggak sedih, gitu ya. Nah, jadi hal seperti itu
kapan kok kita bisa tahu cara waktunya tepat ya, kita ya berdoa gitu ya, berdoa nanti Roh Kudus sebenarnya akan berikan ya, akan berikan. Jadi ada firman Tuhan, semaaf saya lupa tepatnya, bahwa ya kita bekerja sama sebenarnya dengan Roh Kudus dalam pemberitaan firman itu. Waktunya kapan yang tepat itu hanya Roh Kudus dan kita yang tahu. Dan kata-kata yang tepat itu juga kita nggak bisa atur sebenarnya. Ya, tapi yang penting ialah sikap yang terus mendoakan, sikap yang terus mengharapkan, mereka mengenal Kristus, kemudian aware dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka, tanpa harus ada dorongan untuk, oh ya, aku harus ini ya, apa ya. Jadi tidak perlu diagendakan gitu ya, karena ini keluarga ini jangka panjang, kita selalu ada dengan mereka. Kita kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita dalam kondisi sudah dewasa ya. Nah, tapi memang waktu itu waktu saya dalam kelas 3 SMP sampai SMA, karena saya juga masih usia di bawah pengawasan orang tua, yang saya bagaimana bisa bertahan ya karena Injil ya, maksudnya karena saya tahu bahwa Yesus itu nggak bisa ditukar dengan keluarga. Ya, ini agak ekstrim, tapi memang ada titik kita harus, buat saya mengambil itu karena mengenal Kristus, kehidupan kekal ini sesuatu yang lebih dari apapun gitu ya, dan itu salah satu ya konsekuensinya ya memang saya seperti tidak mengikuti keluarga dan lain sebagainya. Itu ya, itu waktu kalau saat saya masih sampai SMA, kalau kita sudah kuliah, kerja, menikah, maka saya menjadi bisa mempengaruhi keluarga. Ya, kira-kira seperti itu, Farid. Sam, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga membantu. Oke, terima kasih Farid atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Andi sekali lagi atas responnya. Ini satu lagi ya teman-temannya, ada dari Joshua. Ya Joshua, silakan menyalakan mic-nya lalu mengajukan pertanyaan. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Joshua dari Teknik Kelautan 2018. Dan terima kasih juga buat panitia yang telah mengadakan PJ, dan terima kasih buat Kak Andi yang sudah menyampaikan firman. Jadi pertanyaan saya, ini sih Kak, bagaimana caranya menegur orang tua ketika kita tahu nih bahwa orang tua kita sepertinya salah cara mendidiknya gitu. Kan kita sendiri, aku pribadi nggak pernah menjadi orang tua, jadi takutnya jadi istilahnya durhaka lah gitu. Simpel itu, makasih Kak. Ya, terima kasih. Ya, segala pertanyaan yang baik ya, Joshua. Ya, teman-teman, memang waktu kita belajar firman Tuhan, kita menjadi aware ya. Oh iya, ya ternyata beberapa pola asuh yang mungkin diambil oleh orang tua kita, atau keputusan, atau cara, tidak bisa cara apapun ya, itu ada yang salah. Gitu ya. Saya juga mengalami itu karena apalagi keluarga saya tidak mengenal Tuhan ya, pasti sangat banyak. Nah, bagaimana kita ini ya, istilahnya memberi masukan atau menolong orang tua untuk berubah. Ya. Jadi yang pertama begini, kalau menurut saya dengan orang tua ini kita tidak boleh menggunakan cara yang sama kita dengan teman kita atau orang yang lebih muda dari kita. Jadi hal yang paling penting dari orang tua ialah respect. Ya. Dan firman Tuhan juga jelas ya, hormatilah orang tuamu gitu ya, sebagai panjang umurmu dan anak yang jadi respect ini siapapun orang tua kita, bahkan orang tua saya juga percaya, merasa orang tua ini kok sulit respect akhirnya kita karena apapun yang mereka perbuat gitu ya. Nah, apapun yang mereka perbuat, teman-teman, kita harus punya respect. Mengapa? Karena firman Tuhan bilang begitu. Ya, jadi itu sudah bagian dari firman Allah, dan yang kita lakukan ya kita respect. Nah, kadang-kadang yang anak-anak ini karena kita masih muda, kita merasa tahu yang benar, kita sukanya kita saya juga begitu ya, kita semangat tapi kita akhirnya dalam kutip melawan orang tua atau memberi masukan yang nadanya nggak enak, menggurui atau keras, berteriak. Nah, waktu orang tua mendapat hal seperti itu nasihat kita sudah nggak masuk di luar, pasti itu. Mereka pasti merasa, wah tuh, ini anak ini baru hidup berapa tahun sih kok dia bisa menasihati aku. Sekalipun yang kita bilang itu benar. Gitu ya. Dan waktu nasihat kita nggak bisa masuk, itu percuma. Kita teriak, kita argumentasi, kita berdebat. Yang ada malah rusak. Gitu kan. Nah, yang saya coba lakukan, itu ya sebenarnya sama dengan tadi ya, bahwa kita yang pertama kita mendoakan.
itu doa itu sesuatu yang nggak kelihatan, tapi itu penting sekali. Gitu. Terus berikutnya, kita konsisten menunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita ialah orang yang takut akan Tuhan, kita orang yang keputusan-keputusan kita bisa dipercaya, kita menunjukkan sikap hormat gitu ya, sampai nanti orang tua kita itu akan terbangun juga respect pada kita. Ya, saya waktu bapak saya masih ada, kemudian saya mungkin mahasiswa semester akhir atau mau lulus itu, saya mendengar dia bilang, ya dia bilang begini, aku kalau ada anak-anak muda yang istilahnya dia bilang kayak hidupnya benar gitu, aku menghargai gitu, karena aku dulu nggak bisa gitu waktu muda itu. Jadi dia bilang itu ke saya, dan akhirnya saya memenangkan respect-nya papa saya dengan saya juga respect dengan dia. Contoh kecil, waktu itu ada kejadian. Jadi apa ya? Jadi ada satu hal yang ini ya. Jadi waktu itu apa ya? Ceritanya agak susah. Jadi ada satu masalah yang papa saya punya pendapat A, begitu ya. Nah, menurut saya itu pendapatnya B, gitu ya. Tapi bapak saya tetap ngotot dengan A ini ya. Nah, saya hanya waktu itu berdoa, Tuhan, tolong supaya ini bisa diluruskan, gitu ya. Karena itu juga waktu itu mempengaruhi dengan rencana pernikahan kami, gitu ya. Jadi akhirnya waktu berdoa itu ada kejadian-kejadian yang terjadi di keluarga kami, yang nggak tahu kenapa itu menjadi membuka mata bapak saya bahwa pendapatnya ini sebenarnya nggak selalu benar, gitu ya. Dan dia bisa melihat bahwa oh ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini make sense. Nah, itu tidak saya dapatkan dengan saya berdebat terus-menerus dengan dia, gitu. Tapi berdoa, dan Allah itu juga bekerja, gitu. Jadi kalau apa yang kita doakan ke orang tua itu tepat, dan istilahnya Allah melihat ini baik, ya dia akan bekerja juga, gitu. Tuhan tidak kurang cara untuk mengubah hati orang tua kita. Jadi jangan berharap kita sebenarnya mengubah mereka dengan nasihat, dengan ilmu kita, tetapi kita ya meminta Allah yang mengerjakan untuk orang tua kita. Allah yang bekerja. Bagian kita ialah berdoa, respect, ya, konsisten memberikan teladan. Ya sudah, ya, kita boleh memberikan masukan dengan ada yang baik dan respect dari itu. Jadi menurut saya itu sih yang untuk menolong orang tua. Ya, terima kasih Joshua. Ya. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Joshua atas pertanyaannya, dan terima kasih juga Kak Handi atas responnya. Karena udah melewati waktu untuk sesi tanya jawab, dengan ini sesi tanya jawab aku tutup ya teman-teman. Aku kembalikan lagi ke WL. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menutup sesi firman Tuhan dengan berdoa dulu. Untuk Kak Handi, saya minta dengan hormat untuk menutup doa firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa, teman-teman semua. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang dibagikan. Kami bersyukur karena mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sempurna, kami orang-orang berdosa, dan kami juga tinggal di keluarga yang berdosa. Bapak, kami sungguh Tuhan mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan darah Kristus untuk membasuh kami setiap hari ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anggota keluarga yang baik, sehingga kami bisa mengasihi orang lain tanpa syarat, mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak kami, adik kami, dan juga melakukan hal-hal yang mengorbankan diri kami sendiri karena kami mengasihi mereka. Tolong kami untuk mengingat bahwa Kristus sudah mati di kayu salib, melakukan kasih itu untuk kami, dan kami bisa meneladani, bisa mengikuti kasih yang Tuhan sudah berikan ke kami. Bapak, kami juga berdoa supaya kami selama kami di kuliah di ITS, kami juga memiliki keluarga baru dengan teman-teman di PMK. Kami berdoa Tuhan supaya kami menemukan saudara-saudara baru, dan juga kami bisa berlatih, bisa menerima kasih, memberikan kasih yang tanpa syarat, melakukan hal-hal yang menunjukkan kasih kami kepada mereka, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain juga. Tolonglah kami semua ya Tuhan,
teman-teman di PMK untuk bisa melakukan hal itu, dan pada akhirnya kami juga boleh menjadi komunitas, menjadi keluarga yang berdampak pada orang lain, membuat orang ingin mengenal Kau, membuat orang ingin datang kepada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami supaya kami bisa menerapkan, tolonglah hamba juga Tuhan supaya kami bisa menerapkan apa yang sudah kami pelajari siang hari ini, dan supaya kami bisa menjadi berkat di tengah keluarga kami dan melalui keluarga kami, apakah keluarga di rumah maupun keluarga baru kami di PMK ITS. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk selanjutnya, untuk yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu. Sudah tersedia di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya juga akan masuk ke dalam sesi pengumuman. Untuk yang bertugas, dipersilahkan. Kepada divisi pemuritan untuk silakan memberikan pengumuman. Oke, ya. Shalom semuanya. Apa suaraku terdengar jelas? Dengar. Halo. Dengar. Dengar. Ya, kenalin dulu namaku. Ya, kenalin namaku Yesaya dari divisi pemuritan. Maaf sebelumnya karena koneksinya kurang bagus, jadi nggak on cam. Jadi aku ingin mengumumin tentang salah satu program dari divisi pemuritan, yaitu ada oprek CPKK. Nah, oprek CPKK ini diperuntukkan bagi angkatan 2018 dan 2019. Untuk CPKK ini merupakan salah satu program untuk mempersiapkan kalian untuk menjadi PKK di tahun depan, untuk menjadi PKK di Maba 2021. Cara daftarnya gampang, tinggal ngisi link aja. Untuk batas pendaftarannya yaitu di 25 Oktober 2020. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau informasi lebih lengkap, bisa cek aja langsung ke OA PMK ITS, bisa di Instagramnya atau di lainnya, di sana ada, dengan ada CP-nya juga. Oke, sekian. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan nanti ditutup oleh Kak Handi untuk doa penutup. Tapi sebelum itu, nanti akan tersedia di layar untuk bisa mentransfer uang persembahan. Mungkin nanti bisa selagi doa syafaat bisa mentransfer uang persembahan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kami berdoa Tuhan Yesus untuk mahasiswa baru ITS Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Mungkin mereka semua sekarang sedang mengalami masa untuk sedang beralih, masa peralihan Tuhan Yesus untuk dari SMA ke kuliah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Meskipun sulit Tuhan Yesus untuk mereka Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang dapat menguatkan mereka Tuhan Yesus untuk dapat bersama-sama di sini ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga berkati Tuhan Yesus untuk mahasiswa tahun kedua dan tahun ketiga Tuhan Yesus yang saat ini sedang menjalani perkuliahan Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan supaya mereka semua mungkin ada yang join organisasi Tuhan Yesus,
selagi mereka kuliah Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, supaya mereka semua dapat menjalankan itu dengan penuh tanggung jawab Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mahasiswa tahun akhir Tuhan, supaya mereka semua Engkau lancarkan Tuhan Yesus dalam mengambil data, mungkin skripsi-skripsinya Tuhan Yesus, Engkau yang ikut campur tangan atas itu semua Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk PMK ITS Tuhan, kiranya semuanya dapat Engkau lancarkan Tuhan Yesus. Mungkin ada program kerja yang akan mereka realisasikan Tuhan, untuk semuanya Tuhan Yesus, supaya mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa Tuhan Yesus tidak lupa untuk para dosen Kristen Tuhan Yesus yang ada di ITS Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat Tuhan Yesus untuk mereka semua dapat mengajar sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati untuk ITS-nya sendiri Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus supaya ITS dapat menjadi kampus yang mungkin ada kasus intoleransi Tuhan Yesus antar sesama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau berantaskan semuanya Tuhan Yesus supaya ITS dapat menjadi kampus yang memiliki toleransi tinggi Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Engkau sertai Tuhan Yesus, mungkin banyak dari bangsa dan negara kami mengalami kasus Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman yang ulang tahun, Engkau tambahkan umur Tuhan Yesus, dan supaya mereka semua dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus, mungkin ada yang sakit juga Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan Tuhan untuk mereka semua dapat Engkau sembuhkan Tuhan Yesus, kuat kuasa-Mu, campur tangan-Mu Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Engkau berkati Tuhan Yesus yang belum hadir juga Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka Tuhan, supaya mereka semua dapat terketuk Tuhan Yesus, dan dapat gabung lagi ke dalam persekutuan Jumat yang akan datang Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati juga Tuhan Yesus. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi yang saat ini yang masih pandemi Tuhan Yesus, kiranya Engkau ikut campur tangan Tuhan Yesus dalam memperbaiki sektor-sektor baik ekonomi, politik, dan sebagainya Tuhan Yesus, supaya mereka semua dapat menghadapi dengan bersama-sama Tuhan Yesus di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya kami mohon Kak Handi untuk menutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin mengaminkan semua doa yang disampaikan teman kami Daniel. Kami terus berharap supaya kami semua sebagai mahasiswa ITS, kami boleh menjadi terang-Mu, boleh menjadi duta besar Kristus di tengah-tengah jurusan-jurusan yang ada di ITS. Kami mungkin minoritas, tapi kami berdoa supaya kami boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh, dan itu boleh membawa orang untuk tertarik mengenal Tuhan lebih jauh, membawa orang untuk terbuka hatinya pada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan sekali lagi supaya firman yang disampaikan boleh sungguh kami terapkan sebagai tidak beriman sehari-hari sebagai mahasiswa. Tolonglah kami dengan studi kami, mungkin setelah ini ada yang akan kuliah, yang akan mengerjakan tugas, Tuhan menolong dan menyertai, dan tolonglah kami untuk terus mengingat Tuhan dan berusaha terus untuk memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali untuk persekutuan siang hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Persekutuan Jumat hari ini sudah selesai. Bagi yang ingin live meeting, dipersilahkan. Terima kasih teman-teman. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Next week. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa isi link. See you guys. See you. ini saya bisa lihat juga Daniel.
Gimana Kak? Kak David? Oh ya nggak apa-apa Kak. Terima kasih Kak. Sudah ya. Sudah Gitu ya. Oke. pelayanannya. Andi, terima Ya. kasih banyak Kak Andi. Ya, thank you Sam. Thank you Daniel, David, Hana. Sampai ketemu lagi ya. Ah, Ya. Terima kasih Yes. Kak.